Halo semua, selamat datang di Galeri Ceritapedia, tempat di mana dongeng dan cerita rakyat dari berbagai penjuru negeri hidup kembali lewat suara dan imajinasi. Hari ini, Galeri Ceritapedia akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selain dikenal dengan objek destinasi wisatanya yang indah, Kabupaten Gunung Mas juga menyimpan sebuah kisah lama yang turun-temurun diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sebelum tidur, yaitu Hantuen. Untuk masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, nama Hantuen bukanlah hal yang asing. Mereka percaya Hantuen adalah makhluk gaib, manusia yang bisa menjelma menjadi hantu dan mencari bayi yang baru dilahirkan untuk mengisap darahnya. Bagaimanakah kisah ini berawal? Dahulu kala, di Baras Semayang, sebuah desa kecil yang terletak di tepi aliran Sungai Rungan, Kecamatan Tewah, hiduplah seorang gadis bernama Tapeh. Ia adalah putri semata wayang dari pasangan suami istri pengrajin rotan dan pembuat topi tanggui dareh, topi adat dengan tepian lebar yang biasanya dipakai dalam upacara-upacara sakral Dayak. Misalnya, sewaktu upacara pemandian anak untuk yang pertama kalinya. Tapi dikenal sangat cantik, baik hati dan penuh kasih. Semua orang di desa menyukainya karena kelembutan hatinya yang seolah menyentuh setiap jiwa yang ada di sekitar. Tapi sering menghabiskan waktu di tepi sungai, tempat ia merasa bebas dan dekat dengan alam. Setiap kali ia melihat bayangannya di permukaan air yang jernih, ia merasa seolah dunia ini hanya miliknya. Suatu hari saat ia mandi di sungai yang tenang itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Topi kesayangannya, topi yang dibuat oleh tangan ibunya, hanyut terbawa arus, tapi sangat khawatir. Topi tanggui itu bukan sekedar topi biasa, melainkan simbol kebanggaan dan warisan keluarganya. Dengan hati cemas, ia meminta ayahnya untuk menemaninya mencari topi itu di sepanjang Sungai Rungan. Tapeh dan ayahnya pun berjalan menyusuri sungai, mengikuti arus air yang membawa topi itu, hingga sampai di sebuah desa yang jauh dari tempat tinggal mereka. Desa itu bernama Sepang Simin. Sementara itu, di sisi lain sungai, seorang pemuda desa bernama Antang Taung sedang mencari kayu bakar. Ia dikenal sebagai pemuda tangguh, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Setelah mengumpulkan beberapa batang kayu, ia berjalan ke tepi sungai untuk membasuh wajah dan melepas penat. Ketika tangannya menyentuh air, sesuatu yang asing terlihat mengambang di kejauhan. Warnanya mencolok di antara riak air yang jernih. Dengan rasa penasaran, ia melangkah ke dalam sungai dan mengangkat benda itu dari permukaan air. Itu adalah topi tanggui dengan manik-manik yang sangat indah. Antang Taung memandangnya dengan takjub, menyadari bahwa topi ini bukan barang biasa. Ia menyimpannya dengan hati-hati, berniat untuk mencari pemiliknya. Baginya, barang ini pasti sangat berharga. Beberapa saat kemudian, saat Tapeh dan ayahnya tiba di desa Sepang Simin untuk mencari jejak topi itu, mereka bertemu dengan Antang Taung. Saat mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, waktu terasa melambat. Tapeh terdiam, matanya menatap topi itu, lalu beralih pada wajah Antang Taung yang tenang dan bersahaja. Antang Taung melangkah perlahan mendekat, sambil menyodorkan topi itu dengan kedua tangannya. "Aku menemukannya tadi, terbawa arus di dekat batu besar.
Kupikir ini milik seseorang yang istimewa. Katanya pelan, namun penuh keyakinan. Tapi menerimanya dengan kedua tangan, ini sangat berarti bagiku, ucapnya. Antang Taung tersenyum, menatap wajah Tapih tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Ayah Tapih yang menyaksikan momen itu memberikan hadiah berupa emas sebagai ucapan terima kasih. Namun Antang Taung menolaknya dengan sopan. Aku tidak membutuhkan emas, katanya dengan suara tenang. Tapi bila diizinkan, aku ingin meminta sesuatu yang lebih berharga. Bila kalian merestui, aku ingin melamarnya. Tak disangka, permintaan itu diterima dengan baik oleh Tapih dan keluarganya. Tapih dan Antang Taung pun menikah di desa asal Tapih, desa Baras Semayang. Mereka memulai hidup baru dan sesuai dengan aturan adat, mereka harus bergiliran tinggal di rumah orang tua masing-masing. Namun untuk itu, mereka harus melewati jalan yang jauh di dalam hutan lebat yang penuh misteri. Tapih dan Antang Taung tidak menyerah. Bersama penduduk desa, mereka membangun jalan pintas antara desa Baras Semayang dan desa Sepangsimin. Jalan itu kini dikenal dengan nama Jalan Langkuas. Namun di balik pembangunan jalan yang penuh semangat itu, ada satu masalah yang menghantui para pekerja. Makanan dan barang-barang di pondok sering hilang tanpa jejak. Mereka mulai curiga dan suatu hari mereka memutuskan untuk mengawasi pondok dari balik semak-semak. Di sanalah mereka menyaksikan sesuatu yang sangat aneh. Seekor angkes sejenis landak masuk ke dalam pondok. Landak itu menggoyang-goyangkan tubuhnya, dan dalam sekejap ia berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Para pekerja kemudian menangkap pemuda itu. Ia mengaku bernama Angkes. Angkes memohon ampun dan meminta untuk dilepaskan. Ia berjanji akan membantu mereka menyelesaikan pembangunan jalan tersebut hanya dalam waktu 3 hari. Para pekerja pun setuju dan membiarkan pemuda siluman itu bergabung bersama mereka. 3 hari berlalu, Angkes pun menepati janjinya. Berkat jalan baru itu, Tapih dan Antang Taung dapat berkunjung ke desa masing-masing dengan mudah. Mereka semakin merasa bahagia, dan dalam kebahagiaan itu, mereka mengangkat Angkes sebagai anak angkat. Angkes memulai hidupnya yang baru dengan penuh kebahagiaan. Ia kini telah memiliki orang tua lengkap yang menyayanginya. Waktu terus berlalu, Tapih pun mengandung. Suatu hari, Tapih yang mengidam sangat ingin makan ikan toman. Ia kemudian meminta Antang Taung untuk mencarikan ikan itu di sungai. Antang Taung bergegas pergi, mendayung perahunya, dan mulai menangkap ikan-ikan yang ditemuinya. Hasil tangkapan yang didapat Antang Taung saat itu sudah cukup banyak. Namun karena hujan yang sangat deras, Antang Taung terburu-buru berlari pulang ke rumah, dan tanpa disadari, ia telah meninggalkan seekor ikan toman di perahunya. Ia pun meminta maaf kepada Tapih dan berjanji akan mengambil ikan toman itu. Esok harinya, Antang Taung kembali ke perahu untuk mengambil ikan yang tertinggal. Namun, betapa terkejutnya ia karena di dalam perahunya bukan ikan toman yang ia temukan, melainkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Antang Taung lantas membawa bayi itu pulang dan menjelaskan kepada istrinya. Tapih jatuh cinta kepada bayi perempuan itu dan mereka pun mengangkatnya sebagai anak mereka. Beberapa waktu berlalu, keanehan pun terjadi pada bayi itu. Ia tumbuh dengan sangat cepat dan dalam waktu beberapa bulan saja, ia telah menjelma menjadi seorang gadis dewasa yang sangat cantik. Karena sering bertemu, tanpa disadari, benih-benih cinta mulai tumbuh antara gadis jelmaan ikan toman dan pemuda jelmaan Angkes.
Keduanya pun meminta izin untuk dinikahkan. Antang Taung dan juga Tapih pun merestuinya. Antang Taung menggelar sebuah upacara pernikahan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di desa itu megah, sakral, dan penuh kehangatan. Anak-anak angkatnya, Angkes dan Toman, berdiri di hadapan semua orang dengan pakaian adat paling indah, dikelilingi oleh sorak-sorai dan doa-doa hangat dari para tetua dan warga desa. Semua orang bersukacita. Namun, seperti daun yang gugur meski musim belum berganti, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika Toman melahirkan anak laki-laki, takdir berkata lain. Puteranya tak bertahan hidup untuk waktu yang lama. Sunyi menggantikan nyanyian, air mata menggantikan tawa. Kesedihan pun melanda seisi rumah keluarga itu. Kesedihan itu tidak hanya milik Toman dan Angkes. Tapih dan Antang Taung juga merasakan kehilangan yang sama. Putra pertama mereka, pewaris darah dan semangat leluhur, meninggal dunia. Dalam adat Dayak, orang yang telah meninggal dunia harus dilakukan 2 kali upacara kematian sebelum arwahnya dapat menuju Lewu Tatau, surga orang Dayak Ngaju. Yang pertama adalah penguburan dan yang kedua upacara Tiwa, sebuah ritual besar untuk membebaskan roh dari dunia kasar menuju alam baka. Pada upacara kedua, tulang belulang jenazah akan dibakar. Bagi masyarakat setempat, upacara tersebut paling penting dan harus dilakukan dengan sangat mewah. Sebab, pada upacara yang kedua dipercaya roh orang yang telah meninggal akan bebas dari badan kasarnya. Antang Taung dan Tapih pun mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara Tiwa bagi putra mereka. Mendengar saudara angkat mereka akan ditiwa, Angkes dan Toman pun ingin putra mereka diadakan upacara yang sama. Namun saat pasangan jelmaan itu meminta agar anak mereka juga ditiwa, Antang Taung menolak. Ia tahu ada rahasia yang harus tetap disembunyikan dari semua orang di desa. Angkes tidak mengindahkan larangan ayah angkatnya. Ia dan Toman tetap bersikeras akan mengadakan tiwa untuk putra mereka. Ia pun mengajak beberapa warga dan juga Antang Taung untuk menggali makam anaknya. Ketika makam anak itu dibongkar, hal yang ditakuti dan ingin disembunyikan Antang Taung pun terjadi. Semua terdiam melihat isi makam itu. Bukan tulang manusia yang ditemukan, tapi tulang-tulang ikan dan hewan hutan. Semua orang terkejut. Warga pun mulai membicarakan Angkes dan Toman. Rasa malu dan keheningan menyelimuti pasangan jelmaan itu. Dengan kepala tertunduk dan hati berat, mereka meninggalkan desa menuju hutan yang dalam, tak terlihat cahaya. Di sana mereka membangun desa baru, sunyi, asing, dan penuh rahasia. Dari merekalah lahir garis keturunan yang kemudian dikenal sebagai Han Tuen. Masyarakat percaya Han Tuen bukan manusia biasa. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah menjadi makhluk tanpa tubuh, menyamar sebagai bola api, menyusup ke rumah para ibu yang baru melahirkan, dan mengisap darah bayi mereka di tengah malam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta bisa menghangatkan malam tergelap sekalipun, namun rahasia jika disimpan terlalu dalam, bisa menjadi kutukan yang tak terhapuskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.